Kelihatannya junior TNI dipengaruhi juga oleh senior, terutama senior yang sedang berkuasa. Jadi gini Bung Raffi, Iya. kalau seorang taruhlah Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan, Iya. dia memahami sumpahnya, dia memahami job description-nya, senior-senior jabatannya apa sih? Iya. Kan gitu. Iya. Dia kan bukan Panglima TNI, itu atasannya itu presiden. Iya. Ngapain dengerin senior yang mengajak TNI keluar dari tugas pokok TNI? Tolak saja. Saya ingat waktu itu SBY sempat menangis kan, ketika dia harus diberhentikan dari jabatan TNI-nya karena dia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, dan waktu itu reformasi kan menghendaki pensiun kan. Saya harus ingat pensiun. tuh dia sempat menangis kayaknya karena bagi dia dilematis karena cita-citanya ingin jadi satu tingkat lagi dia akan jadi jenderal kira-kira buktinya begitu. jadi jenderal tinggi kan kalau presiden. Bergabungnya Caimin di koalisi perubahan ini itu kan sebenarnya menambah keyakinan bahwa Anies bisa maju. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, variabelnya justru banyak variabelnya sekarang ini kan gitu kan, dia bisa maju kan tanpa ini biasa dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang saya pikir positif bagi koalisi perubahan ini gitu. Jadi seharusnya dalam kondisi seperti ini tidak perlu mempermasalahkan dulu orang nomor 2. Selama ini ya. Oke, Pak Gatot, kelihatannya selesai bagian itu ya. Tapi saya ingin bacakan lagi beberapa komentar sebelum kemudian Pak Gatot memberikan kesimpulan umum tentang pembicaraan kita soal balik lagi Anies Imin tadi. Soalnya mereka ini masih penasaran tuh. Itu. Tuh, coba bayangkan kita bicara tentang merit system dan lain sebagainya, ujung-ujungnya tetap aja nih. Ini ada 3 terakhir komentar. Biar adil untuk semua partai, Gatot yang harus jadi cawapres Anies. Punya pengalaman jabatan top TNI, mampu mengendalikan TNI agar tidak cawe-cawe, dan punya banyak loyalis TNI aktif yang bisa dikerahkan kalau ada curang. Ini dari Night Cat ya, kucing malam. Anur Anis Nurmantio. Kemudian ini yang terakhir aja saya bacakan. Anies plus Gatot. Kemudian biar adil untuk semua, oke itu sama. Kemudian Anies, Pak Gatot, P3, PKS, Nasdem, PKB. Apalagi maksudnya? Ya mereka bicara tentang poros baru. Ya misalnya Nasdem sama PKB, katakanlah bisa, tapi ada poros baru. Kalau Demokrat ngambek sama PKS, ya ambillah dia P3 ya. Tapi akhirnya kita nggak bicara lagi tentang tadi ya sosok untuk perubahan, tapi kita bicara mengenai pengelompokan. Termasuk misalnya ada skenario AHY kalau gitu ngambek, ya udah diambil aja oleh Ganjar ya, Ganjar AHY kan peluang menangnya juga besar itu. Tapi nanti Pak Gatot harus memberikan final say, kesimpulan umum ya. Kemudian
dibilang ada yang ngejek begini, Pak Ganjar petugas partai, Pak Anies petugas Surya Paloh wakakak. Kemudian Anies plus Gatot, kemudian Anies Gatot pasti top. Dimas seberapa berani bintang 4 menolak penguasa dalam upaya mencengkram sang bintang 4 tersebut. Ini ada seperti ini. Tapi ada juga persoalan yang terlihat Pak ya, nanti sekalian dijawab. Senioritas. Kelihatannya junior TNI dipengaruhi juga oleh senior, terutama senior yang sedang berkuasa. Jadi gini Bung Raffi, kalau seorang taruhlah Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan, dia memahami sumpahnya, dia memahami job description-nya, senior jabatannya apa sih? Iya. Kan gitu. Dia kan bukan Panglima TNI, itu atasannya itu presiden. Iya. Ngapain dengerin senior yang mengajak TNI keluar dari tugas pokok TNI? Tolak saja. I see. Tolak saja. Tapi kalau ditolak nanti nggak tahu juga. Sekarang kan gini, risiko jabatan kan gitu. Nah kalau dia memang benar-benar seorang perwira yang punya jati diri, punya prinsip dan amanah, apakah takut copot jabatannya hanya karena itu? Iya. Ya terlalu kecil lah. Iya. Cemen banget gitu istilahnya. Iya. Jadi Pak Gatot sendiri sudah dicopot 6 bulan sebelum 6 bulan sebelum pensiun. Diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat 6 bulan sebelum pensiun. Ya nggak ada masalah. Itu hak prerogatif presiden. Tapi kan? Sebenarnya agak aneh kan. Jadi 6 bulan ngapain Pak Gatot waktu itu? Melayang-melayang aja. Loh enggak, saya kan dari Mabes TNI itu saya staf khusus di Angkatan Darat, ya saya ngantor juga di sana, walaupun Angkatan Darat bingung juga. Karena kemudian ada 2 jenderal kan yang aktif. Tapi kan saya tidak memegang kekuasaan komando apapun juga. Tapi intinya begini Bung Raffi, bahwa saya itu sudah dilantik jadi Panglima TNI, itu jabatan tertinggi, ya kan. Kapanpun saya dicopot itu nggak ada masalah. Iya, karena sudah terakhir. Saya ingat waktu itu SBY sempat menangis kan, ketika dia harus diberhentikan dari jabatan TNI-nya karena dia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, dan waktu itu reformasi kan menghendaki pensiun kan. Saya ingat tuh dia sempat menangis kayaknya karena bagi dia dilematis, karena cita-citanya ingin jadi satu tingkat lagi dia akan jadi jenderal kira-kira begitu. Jadi jenderal tinggi kan presiden. Akhirnya dia dapat, akhirnya dua-duanya dapat dia, jenderal dapat walaupun kehormatan. Kemudian tapi kehormatan yang luar biasa kan. Gitu. Presiden dapat akhirnya dua-duanya. Oke. Pak Gatot, coba kita berikan kesimpulan umum soal terkait dengan fenomena politik yang kita bicarakan hari ini, semacam a closing statement. Ya memang riak-riak politik di akhir ini itu kan sangat variabel gitu kan. Jadi kita harus melihat ini secara teliti. Endingnya di mana sih kan gitu kan. Jadi saya pikir bagi siapapun calon presiden pasti dia berpikir bagaimana caranya saya aman untuk sampai pendaftaran. Itu poinnya gitu. Contoh kepada bergabungnya Caimin di koalisi perubahan ini itu kan sebenarnya menambah keyakinan bahwa Anies bisa maju. Kan gitu. Nah, variabelnya justru banyak variabelnya sekarang ini kan gitu kan, dia bisa maju kan tanpa ini biasa dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang saya pikir positif bagi koalisi perubahan ini gitu. Jadi seharusnya dalam kondisi seperti ini tidak perlu mempermasalahkan dulu orang nomor 2, tapi bagaimana agar mempertahankan ini bisa maju, nanti saat terakhir baru ditentukan, serahkan saja sama untuk sebagai netral, tutup mata semuanya atau diskusikan dulu, terserah aja gitu. Saya pikir closing saya adalah, makanya saya katakan tadi kalau alhamdulillah gitu kan, dan ini suatu hal yang nuansa yang baru dan luar biasa. Caimin berani menyeberang ke perubahan. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi final say ya dari Pak Gatot Nurmantio sesuai dengan pidatonya di orasi kebangsaan beberapa waktu yang lalu. Memang demokrasi itu ya menghendaki semua ada wakilnya dalam kompetisi politik yang fair. Nah, mudah-mudahan Anies bisa maju, Ganjar bisa maju, Prabowo bisa maju, dan syukur-syukur presidensial thresholdnya 0, sehingga yang lain pun bisa juga berpartisipasi dalam politik. Itu saja, terima kasih Pak Gatot, dan terima kasih atas kunjungan ini, kehormatan bagi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan ya.